Baca sejarah. Danang Sutawijaya atau lebih dikenal sebagai Panembahan Senopati adalah sosok penting dalam sejarah Nusantara. Ia menjadi pendiri kerajaan Mataram Islam setelah berhasil mengonsolidasikan kekuasaan pasca runtuhnya Kesultanan Pajang. Keberaniannya dalam pertempuran, kecerdasannya dalam strategi politik, serta visinya dalam membangun kerajaan menjadikannya salah satu pemimpin paling berpengaruh di Jawa. Berikut adalah 5 fakta menarik tentang perjalanan hidup Danang Sutawijaya. 1. Berperan dalam kematian Aryo Penangsang. Konflik perebutan kekuasaan di Kesultanan Demak mencapai puncaknya setelah Sunan Prawoto dibunuh atas perintah Aryo Penangsang. Setelah peristiwa tersebut, Aryo Penangsang segera memindahkan ibu kota Demak ke Jipang. Menanggapi hal itu, Ratu Kalinyamat adik Sunan Prawoto bersama suaminya Pangeran Hadirin mendatangi Aryo Penangsang untuk meminta pertanggungjawaban. Namun, alih-alih mendapat jawaban yang memuaskan, mereka justru diserang oleh pasukan Aryo Penangsang. Serangan ini menyebabkan Pangeran Hadirin tewas, sementara Ratu Kalinyamat berhasil melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, Ratu Kalinyamat meminta bantuan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, penguasa Pajang, yang juga merupakan adik iparnya. Ia bahkan bersedia menyerahkan tahta Demak kepada siapapun yang berhasil menyingkirkan Aryo Penangsang. Selain itu, Ratu Kalinyamat bersumpah akan melakukan topo telanjang di dalam gua hingga Aryo Penangsang terbunuh. Mendengar penderitaan kakak iparnya, Sultan Hadiwijaya segera menegaskan Ki Ageng Pemanahan, Danang Sutawijaya, Ki Jurumartani, dan Ki Panjawi untuk menyingkirkan Aryo Penangsang. Dalam pertempuran di tepi sungai, Danang Sutawijaya berhasil melukai Aryo Penangsang dengan tombak Kiai Pleret. Meski mengalami luka parah, Aryo Penangsang tetap bertarung berkat kesaktiannya. Namun, dalam kondisi kritis, ia secara tidak sadar mencabut keris Kiai Setan Kober yang tersangkut di ususnya sendiri. Hal ini menyebabkan kematiannya, sekaligus mengakhiri era Kesultanan Demak dan membuka jalan bagi kejayaan Pajang, serta diangkatnya Danang Sutawijaya sebagai anak angkat Raja Hadiwijaya. 2. Mendapatkan alas mentau, cikal bakal kerajaan Mataram. Sebagai hadiah atas jasanya dalam menyingkirkan Aryo Penangsang, Sultan Hadiwijaya berjanji memberikan hutan mentau kepada Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutawijaya. Namun, janji tersebut tertunda hingga akhirnya Ki Ageng Pemanahan minta bantuan Sunan Kalijaga. Sultan Hadiwijaya awalnya ragu menyerahkan wilayah tersebut karena ada ramalan Sunan Giri yang menyebutkan bahwa dari alas mentau akan muncul seorang raja besar yang menguasai seluruh Jawa. Namun, setelah dimediasi oleh Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pemanahan berjanji tidak akan memberontak kepada Pajang, wilayah itu akhirnya diberikan kepada Danang Sutawijaya. Dari sinilah cikal bakal kerajaan Mataram Islam mulai terbentuk. 3. Konflik dengan Kesultanan Pajang. Setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya, tahta Pajang seharusnya diwarisi oleh Pangeran Benowo. Namun, sebagai sosok yang lebih tertarik pada kehidupan spiritual daripada kekuasaan, Pangeran Benowo tidak berambisi untuk mempertahankan haknya. Situasi ini dimanfaatkan oleh Aryo Pangiri, menantu Sultan Hadiwijaya, sekaligus putra Sunan Prawoto, yang sejak awal bercita-cita memberikan Pajang sebagai daerah bawahan Demak. Melalui berbagai intrik politik, Aryo Pangiri berhasil merebut kekuasaan dari Pangeran Benowo. Pada awalnya, Pangeran Benowo menerima situasi tersebut tanpa perlawanan. Namun, kebijakan Arya Pangiri
yang membawa serta orang-orang Demak ke dalam pemerintahan dan menggantikan pejabat asli Pajang, menimbulkan ketidakpuasan. Selain itu, banyaknya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang-orang Demak semakin menambah kekecewaan Pangeran Benowo. Menyadari bahwa dirinya tidak cukup kuat untuk merebut kembali tahta, ia kemudian meminta bantuan Danang Sutawijaya, putra angkat Sultan Hadiwijaya, yang juga dikenal sebagai pendiri Mataram. Mendengar keluh kesah Pangeran Benowo, Sutawijaya segera mengirim pasukan Mataram yang dipimpinnya sendiri untuk menyerang Pajang. Pertempuran sengit pun terjadi. Aryo Pangiri yang sejak kecil diasuh oleh Ratu Kalinyamat memberikan perlawanan yang cukup merepotkan bagi pasukan Mataram. Namun pada akhirnya Sutawijaya berhasil mengalahkan setelah kembali mendapatkan tahta Pajang. Pangeran Benowo memilih untuk meninggalkan dunia politik. Ia kemudian menyerahkan pemerintahan kepada Danang Sutawijaya yang pada akhirnya menjadikan Pajang bagian dari Kesultanan Mataram. 4. Menjadi raja pertama Mataram Islam. Setelah kemenangan atas Arya Pangiri, Danang Sutawijaya mendapat legitimasi sebagai penguasa baru atas saran pamannya Ki Juru Martani. Proses penyerahan kekuasaan dilakukan dengan cara simbolis. Pangeran Benowo menyerahkan pusaka Pajang, yaitu tombak dan keris kerajaan, kepada Sutawijaya di Mataram. Penyerahan ini disaksikan oleh pasukan berkuda dan masyarakat yang kemudian menganggap bahwa kekuasaan Pajang telah resmi berpindah ke Mataram. Strategi ini mengukuhkan posisi Mataram sebagai penerus sah Pajang, sekaligus membantah anggapan bahwa Mataram merebut kekuasaan secara paksa. Sebagai raja pertama Mataram Islam, Sutawijaya menyandang gelar Panembahan Senopati ing Aloka Sayidin Panatagama yang mencerminkan perannya sebagai pemimpin perang, pemimpin agama, dan pemegang kekuasaan tertinggi. 5. Membangun kejayaan Mataram Islam. Di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati, Mataram Islam berkembang pesat dan berhasil menguasai wilayah Kedu, Megelen, Mangiran, Blora, Madiun, Pasuruan, Ponorogo, Jeporo, Demak, hingga Pati. Pemerintahan menggabungkan tradisi Jawa dan nilai-nilai Islam, menciptakan sistem pemerintahan yang harmonis. Dalam berbagai kisah babat, ia disebut memiliki kesaktian luar biasa. Bahkan dikisahkan memiliki hubungan spiritual dengan Ratu Kidul, penguasa gaib Laut Selatan, yang diyakini memberikan perlindungan bagi kerajaan. Istilah Agung Binatara yang berkembang pada masa pemerintahannya menggambarkan besarnya kekuasaan Mataram yang meliputi pemerintahan hukum dan keagungan spiritual. Warisan kepemimpinannya menjadi pondasi bagi kejayaan Mataram Islam di era selanjutnya. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan digantikan oleh putranya Mas Jolang. Kepemimpinannya meninggalkan jejak penting dalam sejarah Nusantara, terutama dalam membangun Mataram sebagai kekuatan besar di Jawa. Dari perjalanan hidupnya, kita dapat belajar tentang keberanian, strategi politik, serta kesetiaan dalam perjuangan. Bagaimana menurut sahabat Kasar peran Danang Sutawijaya dalam membentuk sejarah Mataram Islam? Bagikan pendapat sahabat Kasar di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.